2022 dalam berbagai suka dan dukanya. Marilah kita merayakan tahun karunia Tuhan ini dengan sukacita, dengan tuntunan tema, aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Mari kita angkat kidung penyembahan, tabu menari. Tabung gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2023. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam memasuki tahun rahmat Tuhan ini, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Kami sering meragukan kuasa-Mu dan tidak berserah serta tidak berharap pada-Mu. Kami sering mengabaikan firman-Mu dan mengandalkan diri kami sendiri. Dan akhirnya kami terjatuh dan tak berdaya. Namun kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak dapat menikmati hidup ini. Sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayang-Nya dan sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan membaca Mazmur 148 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya.
dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Hai puji namanya, terang cahaya, kita angkat kidung pujian ini. Hai puji namanya, terang cahaya. Hai puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Ikan di laut Dan puji namanya, burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan. Mari semuanya menyembah. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Puji Tuhan, kita telah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saat ini kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan firman untuk kita renungkan, refleksikan di tengah-tengah ibadah perayaan Tahun Baru, sekaligus hari Minggu pertama yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan menyambut hari baru, hari pertama di tahun 2023. Sebelum lebih lanjut kami menikmati, bahkan menjalani hari-hari di tahun ini, kami datang menghadap hadirat-Mu. Bahkan di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami pada saat ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan karena Tuhanlah yang layak dipuji. Dan saat ini kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ketiga hamba-Mu yang akan membacakan di tengah-tengah ibadah ini. Bahkan hamba-Mu yang akan merefleksikan dalam ibadah saat ini. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan menjadi petunjuk dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Yesaya 63 ayat 7 sampai 9.
Kitab Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat gendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Firman Tuhan. Amin. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga,
lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kures sumbanga buang. Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru. Mari kita menengok kiri kanan kita dan kita katakan, selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu. Haleluya. Hari ini satu sukacita yang luar biasa boleh kita alami bersama, di mana kita masih diperkenankan, masih diberikan kehidupan, kekuatan, hikmat, sehingga kita boleh memasuki tahun 2023. Dan dalam memaknai tahun ini dan dalam menjalani kehidupan di hari pertama, mungkin ini ada hal yang sangat istimewa, karena hari ini bertepatan dengan hari Minggu juga, hari Minggu pertama. Sehingga kita bersyukur atas semua yang Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Jika kita sadar dan kita mengerti tentang bagaimana kasih Allah melalui firman yang telah kita dengarkan, memberikan kita satu tema untuk kita renungkan. Aku akan menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kusangambai manasa ia tuka masokanan na puang matua tang dikembak direken sia tangupu dibilang-bilangan. Kamu tangga itu siluk selanasang. Selama tahun 2022 ada begitu banyak perkara yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin juga bahwa dalam menghadapi ini pasti berbagai-bagai gumul juga Tuhan nyatakan bagi kita, tetapi satu hal yang luar biasa,
Allah kita itu adalah Allah yang perkasa. Allah kita itu adalah penasehat ajaib. Allah kita itu adalah Raja damai yang senantiasa menopang menuntun dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita berkata, aku akan menyebut kasih setia Tuhan yang tidak terhingga dalam kehidupan saya. Ya. Tang tiku ube itu puruk, sia tangupu tu apalah di pokada, tak betaranni, sia lompokadai tiona mamasena puang matua. Ini juga yang dikatakan pemazmur dari Mazmur 148 atas kasih setia Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan dia berkata, aku akan memuji Tuhan bersama jemaat atas kasih setia Tuhan. Hari ini atau di akhir dalam perayaan-perayaan Natal kita, ada banyak keluarga-keluarga kita yang datang dari tempat yang jauh. Mungkin dalam 3 tahun terakhir ini ada keterbatasan oleh karena pandemi. Tetapi kita boleh dibukakan waktu dan kesempatan untuk kembali bertemu. Ada jalinan kasih yang dalam, ada tawa yang lepas, ada pelukan yang hangat kembali kita rasakan. Dan ini kita syukuri, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ini juga satu pengakuan janji Yesaya menyatakan komitmen untuk menyebut-nyebut kasih setia Tuhan. Kita melihat di sini bahwa dia menceritakan, kata menyebut itu menceritakan. Kata menyebut itu dia mewartakan. Kata menyebut itu dia mengingat. Atas segala kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan ini. Sebagai orang yang beriman, ini juga yang dikatakan dalam Ibrani pasal 2. Bagaimana keselamatan itu nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus datang, kita telah memperingati Natal dalam bahasa Latin artinya Dies Natalis, mengingat kembali kasih Tuhan. Tapi dalam terjemahan berikut dikatakan Natal itu adalah menanti kedatangan parousia, kedatangan kembali Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kasih setia Tuhan menjadi pokok penting dalam kehidupan kita. Pengakuan janji Yesaya menyatakan dengan komitmen untuk tetap berada dalam kasih setia Tuhan. Komitmen kita sebagai orang yang percaya, walaupun sekarang banyak peramal-peramal di dunia ini meramalkan bagaimana keadaan dunia ini. Bahkan pun dari pemerintah katakan mungkin tahun ini adalah menjadi tahun yang kelam, tahun yang hitam. Oleh karena banyak hal terjadi, resesi dunia dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya tetap yakin bahwa kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Kamu tuh bisa ureken itu Mama Sena Pong Matua dalam kehidupan kamu sepanjang tahun 2022. Dan inilah yang harus kita wartakan. Inilah yang harus kita ceritakan. Inilah yang harus kita ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Kasih-Nya selalu nyata, selalu baru, dan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apa inti daripada firman Tuhan? Khususnya dari Yesaya yang telah kita baca
63 ayat 7 sampai 9. Yang pertama, kita harus selalu mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Apa siara tunang kana pogok pong matualan ka Tuhan. Jika kita boleh ada pada saat ini, bukan secara kebetulan, tapi ini satu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Beribadah di tahun baru itu bukan hanya satu kebiasaan kita, tapi ini merupakan satu perenungan bagaimana Allah telah menuntun menyertai kita dalam sepanjang satu tahun. Dan inilah yang dikatakan satu pengakuan janji Yesaya untuk menyebut perbuatan kasih Tuhan. Maka pada syukur atas tahun baru kita diajak untuk mengingat perbuatan Tuhan, baik pada selama satu tahun, apa yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Ya. Kota reken-reken, kita ingat-ingat, mana yang lebih banyak sukanya atau dukanya. Ya. Mana yang lebih banyak berkatnya atau ini. Tapi yang nakur reken, lebih mudah tu pak pasaknya napong matuan na bengki lan katuan. Mungkin di tahun 2022 ada yang diberikan berkat kenaikan pangkat, berkat anak, ada yang memasuki rumah tangga baru, ya, ada yang mendapat pekerjaan. Budak patau tulun nasiluk selanasa. Ia mete tu menjadi pak nanungan kita, kumaya tu masokan na puang matua tontong mempayan. Tangan dikemba api kumua tilendok marampa omiki. Jomete misa ropu tu mak posanga-sanga ya mutu pandemi COVID-19. Kemarin saya lihat di berita PPKM telah dicabut. Dan itu membuat kita untuk leluasa walaupun selalu ada warning bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol, tapi tidak seketat yang tahun-tahun lalu. Iya naden bu utama katuan ta biasa ki mekutana kumua. Batu piran dalam tak ada tesaki siatela jome kaleta. Apa ya tu manasa kemasukan na puang ungkariman niki sia tontong undolanan lan katuan. Itulah yang harus menjadi perenungan kita. Yang kedua, sebagai orang yang percaya, mari kita berjanji untuk mewartakan kasih setia Tuhan. Mewartakan kasih setia Tuhan adalah mengingat perbuatan Tuhan. Mewartakan kasih setia Tuhan adalah menjadi berkat. Mewartakan kasih Tuhan adalah tetap berkomitmen memegang iman kita apapun yang akan terjadi. Salah satu bentuk komitmen syukur kita di tahun ini adalah untoy manda itu yo nakapatongananta. Bukankah Yesus telah datang, mati, bangkit, dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Kita ini orang yang telah ditentukan, kita ini orang yang telah dipilih, kita ini orang yang telah diselamatkan. Tinggal satu yang kita tunggu, yaitu dimuliakan pada saat Yesus Kristus datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Wartakanlah itu dan pegang teguhlah dalam kehidupan. Demi sama majelis gereja nina anak kuah. Kure semangat minta momo tahun baru tak itandai kumua doang tahun siap para katalung tahun siap para kuah da ami tangga itu. Kita tidak tahu bagaimana waktu Tuhan. Tapi bersyukurlah hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan hidup. Urusan besok dan seterusnya, itu urusan Tuhan. Tapi mari kita memaknai kehidupan yang Tuhan berikan. Sahabat anak waktu pengmatua, pergunakanlah waktu yang ada selagi masih ada. Ya. Si pakaborok ki, si alamase ki, si tuntun tua ki, si tontong ki umpana atak teyona pak kamayan. Walaupun kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan senantiasa menopang menuntun kita.
kasih setia Tuhan senantiasa nyata baru. Ya. Kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Walaupun kita secara manusia kadang mengukur kasih setia Tuhan itu dalam hal-hal yang materi, hal-hal yang lain, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Hari ini ada 2 orang yang akan menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan kudus. Anak ini adalah berkat yang terbesar buat kamu. Kamu telah diberikan berkat, buah kandungan kamu diberkati dan boleh melahirkan anak-anak kamu. Didiklah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kamu menjadi alat untuk mewartakan firman ini kepada anak-anak kalian. Anak kalian akan bertumbuh menjadi anak yang kokoh kuat dalam kehidupan kamu. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, mari kita akan menyebut kasih setia Tuhan, mewartakannya, menjadi pegangan kita. Dan jika itu, kita akan menjadi kokoh kuat. Dan apapun yang terjadi di dalam tahun ini tidak akan pernah menggoyangkan kita. Karena Allah kita adalah Allah gunung batu, tempat perlindungan kita yang kokoh dan memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup ini. Jalanilah tahun ini dengan berserah kepada Tuhan. Allah akan menopang menuntun kamu. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan telah memberikan kita waktu dan kesempatan. Kita telah dituntun selama 1 tahun dalam berbagai-bagai wujud kehidupan. Satu perenungan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang menjadi pegangan kita, itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani tahun 2023. Dan yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa ada dalam sepanjang kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan wartakanlah kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa kita menaikkan doa kita dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta baptisan kudus. Seperti yang telah diumumkan bahwa jika tidak ada halangan, anak terkasih Georgino Nathan Pairunan, Joan Jaser Randalayuk akan dibaptis pada saat ini. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, perintah Tuhan dari Matius 28 ayat yang ke-18-20 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga kita tidak dilahirkan kembali. Kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menanti keselamatan yang kekal, serta pengudusan hanya dari Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Baptisan kudus memateraikan pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah, sebab dosa Adam. Tetapi firman Allah berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Allah. Firman Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan. Sebab itu, anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah, ibu, dan wali berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, bahkan menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikan, secara khusus pendidikan iman. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yakinkah saudara sebagai ayah, ibu, dan wali bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah dan ibu dan wali? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, mengakukah sebagai ayah, ibu, dan wali bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah, ibu, dan wali? Apakah saudara-saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara sebagai ayah dan ibu di hadapan Tuhan dan jemaatnya di Jemaat Karambe untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab saudara-saudara sebagai ayah, ibu, dan wali? Apakah saudara-saudara berjanji?
Mari kita masuk dalam doa syukur atas baptisan kudus ini. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami anak-anak kami, menjadi anggota tubuh Kristus, seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon dalam anak-Mu yang tunggal kiranya oleh Roh Kudus mereka yang baru dibaptis ini diperintah dan dipelihara supaya mereka dapat hidup dan beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati orang tua mereka, wali mereka untuk mendidik anak-anak mereka supaya boleh bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan tetap dalam rahmat dan pengasihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan firman Tuhan dari Mazmur 148 ayatnya yang ke-13. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sambil memberikan ungkapan syukur kita diiringi dengan kidung pujian. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada natura kita persembahkan untuk pembangunan. Ya, ada kue untuk pembangunan. Berapa? 200 satu kali.
200 satu kali, 2 kali, 200 3 kali. Oh, terima kasih, dikembalikan, Tuhan memberkati. Siapa lagi? 100 pisan, benuan 1 juta, 1 kali, 2 kali, 1 juta 3 kali. Oh, kembali, terima kasih, Tuhan memberkati. 100 dari belakang, 100 1 kali, 1 juta 1 kali, 2 kali, 1 juta 3 kali. Oke, kembali, terima kasih, Tuhan memberkati. 100 dari belakang saya, 100 1 kali, 100 1 kali, 2 kali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Oke, kembali. Ya, kita lanjut. Masih pembangunan tuh? Ya, dikembalikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berapa tadi? 100 ya. 100 dari belakang. 100 1 kali, 100 1 kali, 2 kali, 100 3 kali. Labu masih bulan. Silakan untuk pembangunan. 45 1 kali, 2 kali, 50 1 kali, 50 1 kali, 1 juta dari barat 1 kali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Kembali, terima kasih. Tadi Pak Isa 50 ya, 55.000 untuk pembangunan. 5 1 kali, 55, 60 1 kali, 65 1 kali, 500 1 kali, 500 1 kali, 2 kali, 500 3 kali. Di Jawa Timur. Ini kacang apa misalnya itu ya? Kacang disco, walaupun dalam toples tapi berdisco. Silakan untuk pembangunan. 100 1 kali, 100 2 kali, 100 3 kali. Masih berdisco kalau digoyang. Siapa lagi? Pira? 100. Ya, 100 1 kali, 2 kali, 100, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Ya, itulah natura yang dipersembahkan atau diperuntukkan untuk pembangunan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menguangkan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas segala tuntunan penyertaan Tuhan. Secara khusus hari ini kita boleh menikmati hari pertama di tahun ini. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini tetap dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, bahkan ada yang dalam duka cita. Kita juga bersyukur bahwa ada keluarga-keluarga kita yang datang dari tempat yang jauh dan dalam kehadiran mereka bersama dan keluarga telah menjalin jalinan kasih. Ada yang sementara dalam perjalanan sekarang, mungkin ada juga yang sementara berencana mungkin besok lusa akan kembali untuk mengangkat tugas pelayanan. Bahkan masih ada keluarga-keluarga kita yang datang untuk mengupacarakan orang-orang yang mereka kasih dan cintai dalam upacara pemakaman. Kita tetap dukung dalam doa sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kita berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, supaya senantiasa Tuhan menopang menuntun dalam menata pelayanan khusus di tahun 2023 ini. Orang-orang tua kita dalam masa-masa lansia, Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah jemaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita yakinkan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Jika kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Tuhan telah mengantar kami untuk melewati 1 tahun kehidupan. Dan hari ini ya Tuhan, kami telah memasuki hari yang pertama di tahun 2023. Ada begitu banyak perkara dalam kehidupan kami yang kami rencanakan di tahun ini ya Tuhan. Tapi sebelum kami lebih jauh melangkah masuk, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa. Firman Tuhan telah mengajar kami untuk mengingat dan menghitung berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi komitmen, bahkan menjadi petunjuk dan landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tahun 2023. Yang kami yakini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuntunan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itulah janji-janji Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Tuhan senantiasa topang tuntun dalam kehidupan mereka. Dari yang balita sampai yang lansia. Dari yang sekolah sampai yang pensiun diberkati dan ditopanglah mereka dalam menjalani kehidupan mereka dalam berbagai-bagai kehidupan. Kami juga telah melewati masa-masa Natal ya Tuhan, dan kami boleh bersama dengan keluarga-keluarga kami yang datang dari tempat yang jauh. Dan dalam sukacita itu ya Tuhan, kami boleh merefleksikan persaudaraan yang rukun, bahkan boleh menikmati kebersamaan. Dan saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu. Ada yang sementara dalam perjalanan, Tuhan akan menuntun, memberkati, sehingga dalam perjalanan mereka ya Tuhan dijauhkan dari segala halangan, rintangan, dan tiba di tempat mereka masing-masing. Ada yang memakai kendaraan roda 4 dan juga pesawat berkati ya Tuhan, sehingga tiba, bahkan ada yang akan langsung untuk memulai pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan komitmen yang baru, sehingga boleh melakukan pekerjaan. Demikian juga yang berencana mungkin besok, lusa, dan masih ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, ada yang mempersiapkan pemakaman ya Tuhan, dan acara-acara yang lain kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga selama bersama dengan keluarga mereka di Karambe atau di tempat-tempat lain, mereka senantiasa dituntun, dikuatkan, bahkan diberikan kesehatan, sehingga mereka jika pulang, Tuhan senantiasa topang tuntun dan mengangkat tugas pelayanan. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang saat ini sementara
dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua saudara kami, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandererung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin, Nyonya Yeran Tetana, Bapak Marpel, Bapak Roni, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kelvin, Bapak Martin Palitin, Nenek Riel di Tondok, Nenek Epi, Nenek Andre. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga semuanya ya Tuhan boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Bahkan sukacita tahun baru menjadi bagian walaupun secara fisik dalam kelemahan. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang senantiasa Tuhan anugerahkan pertambahan umur hari ini dalam 1 tahun. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui pertambahan umur mereka aminkan bahwa Allah senantiasa menopang menuntun. Dan dalam 1 tahun perjalanan kehidupan ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur atas setiap jemaat-Mu yang Tuhan berkati dan boleh menopang pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Hiburkan, kuatkan bahkan rencana-rencana dalam pemakaman mungkin tahun ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan 1 minggu pelayanan ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Masih ada keluarga-keluarga yang akan mengadakan syukur Natal. Juga ada yang memasuki rumah tangga baru melalui pemberkatan nikah. Bahkan juga ada yang mensyukuri tongkonan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh merefleksikan kasih Allah. Bahwa Allah senantiasa menopang, menuntun dan menyertai mereka. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan peliharakan dan topang secara khusus dalam pengamanan-pengamanan arus balik yang dimana orang-orang yang mudik akan kembali untuk melakukan pekerjaan. Tuhan senantiasa berkati. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa untuk majelis gereja dan pengurus OIG di Jemaat Karambe. Dalam menata pelayanan untuk 1 tahun ke depan, Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga boleh memprogramkan pelayanan-pelayanan dan juga membawa pertumbuhan iman bagi jemaat. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Dan kami tahu dan percaya, jamahan, tuntunan, penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani tahun ini. Dan berkati kami dalam setiap rencana-rencana kami. Karena kami tahu dan percaya Allah akan memberikan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan selalu indah pada waktunya. Semuanya ini kami datang bermohon kepada Bapa di sorga. Melalui syukur kami, melalui permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari sejenak kita mendengarkan penekanan warta. Pertama yaitu ibadah syukur keluarga Bapak Ayub Pairunan atas selesainya cucu. Hari ini menerima baptisan kudus dilaksanakan hari ini di Tongkonan Kua Rantepao. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang kedua, ibadah syukur keluarga Bapak Markus Kapak Simbah, Bapak Lois, dilaksanakan Senin 2 Januari 2023 pukul 15 di kelompok pelayanan Panakda. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang ketiga, pemberkatan nikah saudari Palintin Mintin dengan saudara Prima Sera Karangan, anak dari Bapak Anton Karangan dengan Ibu Yuliana Gojang, dilaksanakan di Gereja Katolik Langda pada hari Jumat
tanggal 6 Januari 2023. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Pemberkatan nikah Saudara Antonius Retu dengan Saudari Yelsi Septian Siapa, anak dari Ibu Elizabeth Pamanda, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di Jemaat Karambe. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Di sini ada surat, di tengah-tengah kita saat ini ada mahasiswa dari Satya Wacana yang akan melaksanakan PPL keempat yang mulai hari ini atas nama Indra Gracia. Kepada Saudara Indra Gracia, boleh berdiri. Silakan berdiri. Inilah saudara kita, anak kita yang akan bersama-sama dengan kita melayani bersama-sama kurang lebih 4 bulan di Jemaat Karambe. Oke, terima kasih. Demikianlah penekanan warta dan informasi Jemaat Karambe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk ke ucapan belum? Masih ada ucapan selamat tahun baru. Maaf, masih ada ucapan selamat tahun baru yang akan disampaikan oleh PMJ Jemaat Karambe. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Remen Taulabi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadiran Tuhan karena atas bimbingan, atas penyertaannya lah sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru dan kita selalu dituntun di tahun yang sudah kita lewati. Atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe dan seluruh pengurus OIG Jemaat Karambe, kami menyampaikan dan mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga di tahun yang baru ini memberikan pengharapan yang baru, memberikan semangat yang baru kepada kita semua untuk menjadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati, baik di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam pelayanan kita, di mana semua itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan menyertai kita, kurang semangat. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuturkan tak jemu, Tuturkan tak jemu, kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu sebagai umat Tuhan yang senantiasa menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupmu di tahun baru karunia Tuhan ini. Menciptakan kasih setia Tuhan kepada semua. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian penutup kita sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah 1 Januari 2023 pada saat ini. Mari bersama-sama kita angkat dengan penuh sukacita kidung pujian Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.